Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu strategi negosiasi dari David Rosen. Fokus kita di bab 74. Gunakan internet. Kedengarannya simpel ya, tapi ternyata, dampaknya besar. Jadi misi kita kali ini adalah membedah kenapa dan gimana sih cara pakai internet secara strategis. Dan ini penting sebelum Anda mulai negosiasi. Betul sekali. Dan ini bukan riset sambil lalu ya. Materi ini menekankan kalau ini tuh fondasi. Fondasi yang krusial. Pakai internet dengan benar sebelum negosiasi itu, ya kayak mengubah peta permainannya gitu, bahkan sebelum mulai. Sering banget langkah persiapan ini dianggap, gampang lah. Padahal, dampaknya bisa menentukan banget. Iya, benar. Bab 74 itu jelas banget ngomongnya. Internet itu gudang informasi, dan Anda wajib pakai itu sebelum negosiasi. Ada analogi bagus di materinya. Masuk negosiasi tanpa riset online itu, kayak masuk medan perang tapi nggak bawa peta. Jadi ini bukan pilihan lagi ya, tapi udah keharusan, strategis sifatnya. Analogi yang pas banget itu. Kekuatan utamanya, seperti yang dijelasin juga di bab 41 ya, soal bangun profil target. Internet ini memungkinkan kita dapat pemahaman mendalam soal lawan bicara Anda. Kita ngomongin soal gali latar belakangnya, pengalaman kerja, pendidikannya apa, pernah nulis apa aja, pernah ngomong apa di publik. Bahkan minat pribadinya, hobinya, sampai mungkin keluarganya juga bisa kita cari tahu. Wah, detail banget ya ternyata. Terus, gimana informasi sedetail itu bisa benar-benar ngebantu pas negosiasi nanti? Oh, ngebantu banget. Bab 41 itu ngejelasin dengan profil detail kayak gitu, Anda jadi bisa menyesuaikan pendekatan, bisa bangun hubungan personal yang lebih nyambung, dan ini penting nih, menghindari blunder. Jadi tahu topik apa sih yang kira-kira oke buat dibahas sama dia, atau sebaliknya, topik apa yang sensitif, yang bisa bikin tersinggung. Coba bayangin deh, dulu cari info kayak gini susah dan mahal banget kan? Mungkin perlu detektif swasta segala. Sekarang internet bikin semua ada di ujung jari. Intinya sih bangun jembatan pemahaman dulu sebelum ketemu langsung. Oke. Saya nangkep. Jadi bukan cuma soal tahu siapa dia, tapi juga gimana cara terbaik berinteraksi sama dia. Dan ini kayaknya lebih luas lagi ya cakupannya. Saya lihat di bab 36, itu disinggung soal pakai internet buat nilai kondisi target, terutama soal sumber daya. Nah, itu poin penting lainnya. Anda jeli. Bab 36. Is your target low on resources? Itu mendorong kita pakai internet buat baca situasi finansial atau operasional mereka. Misalnya mereka lagi gencar rekrutmen nggak, itu kan bisa jadi tanda lagi bagus bisnisnya. Atau sebaliknya, ada tanda-tanda kesulitan, kayak ada berita PHK atau apa gitu. Terus, kapan akhir tahun fiskal mereka? Biasanya kan ada tekanan target tuh di akhir tahun. Info-info kayak gini bisa ngasih gambaran tingkat kebutuhan atau keputusasaan mereka. Yang pasti ngaruh ke posisi tawar Anda kan? Oh, jadi ini kayak mengubah asumsi jadi data gitu ya, biar kita lebih akurat nebak situasinya. Persis. Dan satu lagi, internet itu juga alat validasi. Kalau merujuk ke bab 34 yang nyinggung soal kemungkinan lawan bicara nggak sepenuhnya jujur, nah pencarian online ini bisa bantu cek ulang klaim-klaim faktual mereka. Angka yang disebut masuk akal nggak? Proyek yang dibanggain beneran ada nggak? Terus, nyambung juga ke bab 70, soal kecenderungan kita suka ngerasa lawan tuh tahu lebih banyak dari kita. Riset online ini bantu kalibrasi ekspektasi. Sebenarnya seberapa banyak sih info yang beneran mereka punya soal kita atau situasi kita? Jadi, ya internet bantu misahin mana fakta, mana fiksi, mana asumsi, mana realita. Gitu kira-kira. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita soal materi Anda ini, jelas banget ya, riset online sebelum negosiasi itu bukan sekedar PR. Ini tuh langkah pengumpulan intelijen strategis yang fundamental banget. Tujuannya ya membekali diri Anda dengan pemahaman mendalam yang bisa mengubah dinamika kekuatan secara signifikan, bahkan sebelum negosiasi dimulai. Jadi buat Anda, para pendengar, artinya persiapan online yang cermat itu investasi langsung ke hasil akhir negosiasi. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa mikir sedikit lebih jauh ya. Tadi kan kita bahas pentingnya mencari informasi online ya. Coba deh Anda renungkan ini. Dari semua yang udah kita bahas,
Gimana jejak digital yang ditinggalkan, atau mungkin justru nggak ditinggalkan sama sekali, oleh target Anda bisa ngasih lapisan wawasan tambahan lagi buat strategi negosiasi Anda. Apa yang bisa Anda baca dari persona online yang mereka bangun? Atau malah yang mereka hindari? Itu bisa jadi pemikiran menarik.